Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salam sejahtera, selamat pagi untuk saudara-saudariku semua. Yang pertama yang saya hormati Bapak Muhammad Zainul Muttaqin MH selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid. Dan tidak lupa saya sampaikan banyak terima kasih kepada audien yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti dan berpartisipasi atas diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 5. Kami selaku dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kaidah Ad-Dararu Yuzalu, yang beranggotakan saya selaku moderator yang bernama Karso Kahmo Kawoso, dan yang kedua Dia Andinia, dan yang ketiga Novia Bella. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian kaidah ad-dararu yuzalu. Mudorot secara etimologi adalah berasal dari kalimat al-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-darar adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-dhirar adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak diisyaratkan. Adapun batasan kemudorotan adalah sesuatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan atau harta benda. Selanjutnya, sumber pengambilan kaidah diambil dari firman Allah yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang kedua, Quran Surat Al-Qasas ayat 77, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 60, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Kemudian dalam hadis Imam Malik disebutkan tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Barang siapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya, dan barang siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya. Selanjutnya, makna daruriyat merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia. Kemudian kebutuhan hijayat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan, kesukaran, bahkan mungkin berkepanjangan tapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan. Kemudian al-tahsiniyat merupakan kebutuhan tersier, yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah cabang dan aplikasi dalam masalah pernikahan. Dalam aplikasi permasalahan pernikahan yang terkandung dalam ad-dararu yuzalu dijelaskan dalam makna daruriyat. Dalam daruriyat disebutkan bahwa sebagai upaya keselamatan atau kelangsungan keturunan eksistensi manusia serta terjaga dan terlindungnya harga diri dan kehormatan seorang dan keselamatan serta pelindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seorang, maka diwajibkan bagi seluruh umat muslim untuk menikah karena untuk kebutuhan kelangsungan hidupnya dan untuk menghindari dari kepunahan manusia serta adanya ahli hak waris atau anak dari pernikahannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah usai pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Silahkan untuk saudara-saudari yang ingin menyampaikan pertanyaannya dipersilahkan. Saya selaku perwakilan dari kelompok, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kupat kecemplung santen, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.